Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymond Erpendo Ginting, NIM 0702233140 dari kelas Sistem Informasi 2 semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek UAS dari mata kuliah Pemrograman Mobil Dasar. Langsung saja kita masuk ke file proyeknya. Nah, di sini sudah muncul tampilan desain di mana di sini ada data barang, kode barang, nama barang, dan di sini ada button save, update, delete, clear, dan view. Nah, kemudian di sini ada dua button baru yaitu di mana yang pertama ini adalah data barang untuk screen 1 dan kemudian ini ada proses barang untuk masuk ke screen 2. Nah, inilah tampilan desain untuk di screen 1. Kita masuk ke screen 2 atau proses barang. Nah, di screen 2 ini proses barang di sini akan memunculkan nama barang dan stok. Di sini untuk memasukkan kode barang dan untuk mengecek kode barang tersebut. Di sini juga ada jumlah barang. Di sini bisa ada dua yaitu barang masuk dan barang keluar. Nanti kalau kita klik yang barang masuk, maka nanti stok akan bertambah dan kita klik barang keluar, maka stok akan berkurang. Kemudian di sana ada proses dan di sini reset untuk mereset data yang ada di sini. Kemudian ini ada button di bawah data barang dan proses barang. Ini berfungsi untuk kalau diklik data barang, maka kita akan masuk ke screen satu lagi. Langsung saja kita masuk ke penjelasan untuk blocks-blocksnya. Yang pertama yaitu blocks yang ada 10 ini, yaitu yang pertama ini untuk list kode, yaitu menyimpan seluruh kode barang, kemudian ini menyimpan seluruh data nama barang, kemudian ini menyimpan ID barang, kemudian ini eh, menyimpan indeks data yang dipilih pada list view, kemudian flag column sebagai penanda kolom yang sedang diambil dari database, kemudian yang list view ini eh, menyimpan data yang akan menyimpan data yang akan ditampilkan pada list view. Kemudian update ini adalah penanda apakah aplikasi sedang melakukan proses update stok. Kemudian yang ini adalah menyimpan kode barang sebelum diedit. Ini menyimpan kode barang baru yang sudah diedit dan ini menyimpan nama barang baru yang sudah diedit. Kemudian kita masuk ke screen 1. Nah, screen 1 ini adalah blocks ini berjalan saat aplikasi pertama kali dibuka, mengatur flag column menjadi kode dan mengambil seluruh data pada kolom kode barang dari database. Kemudian kita masuk ke data barang get column. Blocks ini berjalan setelah data berhasil diambil dari database. Saat flag kolom kode ini yaitu menyimpan kode barang ke list kode, kemudian mengubah flag kolom menjadi nama dan mengambil data kolom nama barang. Kemudian yang ini kolom nama itu hampir sama, cuman bedanya yang tadi kode ini menjadi nama. Menyimpan data nama barang ke list nama, membuat list yang berisi gabungan kode barang dari nama barang dan menampilkan hasil ke list view. Kemudian kita masuk ke btn save. Nah, btn save ini blocks ini berjalan saat tombol simpan ditekan. Blocks ini berfungsi untuk mengecek apakah kode barang masih kosong, apakah nama barang masih kosong, dan mengecek apakah kode barang sudah ada di database. Jadi namanya nggak boleh kosong ataupun kodenya itu nggak boleh kosong. Jika datanya semua valid, eh, maka membuat data baru ke database. Maka data yang baru itu akan muncul di database. Kemudian kita masuk ke when data barang raw created. Nah, blocks ini berjalan setelah data berhasil ditambahkan. Menambahkan stok awal dengan nilai 0. Ini. Kemudian menampilkan notifikasi barang berhasil ditambahkan. Kemudian juga mengosongkan text box dan mengambil ulang data dari database agar list view diperbaharui. Kemudian kita masuk ke LV view after picking. Nah, pada blocks ini berjalan ketika pengguna memilih salah satu data pada list view, yaitu menyimpan indeks data yang dipilih, menampilkan kode barang ke text box, menampilkan nama barang ke text box, dan menyimpan kode barang lama. Kemudian ini btn update yaitu berfungsi untuk mengupdate barang yang kita edit. Jadi
Blocks ini berfungsi ketika button update itu diklik. Jadi fungsinya itu menyimpan kode barang baru, menyimpan nama barang baru, mengupdate data berdasarkan indeks yang dipilih, dan mengambil ulang data dari database. Kemudian masuk ke btn delete. Nah, blocks ini berjalan ketika button delete itu ditekan. Fungsinya itu mengecek apakah ada data yang dipilih pada list view. Jika belum ada penampilan notifikasi, maka pilih data dulu lewat tombol view. Namun jika datanya ada, sudah diklik, maka nanti akan muncul notifikasi yakin ingin hapus data. Kalau tidak, nanti bisa muncul dia ya atau tidak. Jika kita pilih ya, maka data akan dihapus. Jika kita pilih tidak, maka data tidak akan terhapus. Kemudian kita masuk ke notifier. When notifier after closing. Nah, blocks ini berjalan setelah pengguna memilih tombol pada dialog konfirmasi, mengecek apakah pengguna memilih ya atau memilih tidak, kemudian menghapus barang dari tabel data barang dan menghapus data stok dari tabel stok akhir, kemudian menampilkan notifikasi data berhasil dihapus, kemudian mengosongkan text box dan mengatur kembali eh, eh, select tag IDX-nya tuh menjadi 0 dan mengambil ulang data dari database agar list view kembali diperbarui. Kemudian when stok akhir blocks yang ini. Nah, blocks ini digunakan setelah data stok berhasil diambil dari database. Blocks ini mengecek apakah proses yang dilakukan adalah update, melakukan perulangan untuk mencari data dengan kode barang lama. Kemudian kita masuk ke when data barang row. Ini. Nah, blocks ini berjalan setelah proses update data berhasil. Jadi fungsinya itu menampilkan notifikasi data berhasil diupdate, kemudian mengosongkan text box kode barang maupun nama barang. Kemudian mengembalikan select tag IDX menjadi 0 dan mengambil ulang data dari database. Kemudian btn clear ini berjalan ketika tombol clear ditekan, mengosongkan text box kode barang dan nama barang. Kemudian mengembalikan select tag IDX-nya tuh menjadi 0. Kemudian masuk ke btn menu nama barang. Fungsinya itu yang ini fungsinya itu untuk membuka screen 1 dan yang ini untuk melanjutkan ke screen 2 atau data proses barang. Kalau selanjutnya kita masuk ke screen 2. Nah, ketika nanti diklik proses barang, maka dia akan malah masuk ke screen 2. Nah, di screen 2 kode blocksnya itu lebih banyak ya. Langsung saja kita ke blocks when screen 2 initialis. Nah, blocks ini berjalan saat screen dibuka. Saat screen 2 dibuka, mengatur flag column menjadi kode dan mengambil data kolom kode barang dari database. Kemudian data barang get column itu adalah blok ini berjalan setelah data berhasil dari diambil database. Sebenarnya ini sama seperti pada screen 1 tadi. Kita langsung aja ke stok akhir. Nah, blok ini berjalan stok data akhir berhasil diambil saat flag column stok itu menyimpan seluruh data stok, mengubah flag menjadi kode stok, dan mengambil data kolom kode barang pada label stok. Kemudian saat flag stok kode stok itu menyimpan seluruh data barang pada label stok dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil dimuat. Kemudian btn check. Nah, blocks ini berjalan ketika tombol cek ditekan. Nah, fungsinya itu untuk mengecek apakah kode text box barang masih kosong atau tidak. Jika kosong, menampilkan notifikasi masukkan kode barang dulu. Namun, ketika datanya ada, maka akan muncul nama barang dan stok barang.
Kemudian jika kode ditemukan, maka bisa menyimpan kode barang, menampilkan nama barang. Jika kode tidak ditemukan, menampilkan notifikasi yaitu kode barang tidak ditemukan. Ini kode barang tidak ditemukan. Dan jika belum selesai dimuat, maka menghasilkan notifikasi agar pengguna menunggu karena proses masih loading. Kemudian masuk ke BTN proses. Ini blok yang paling panjang. Nah, BTN proses ini berjalan ketika tombol proses atau simpan ditekan untuk melakukan transaksi stok. Jadi nanti setelah dia ditekan proses, maka nanti akan button proses itu berubah menjadi button simpan. Kalau kita klik simpan, maka nanti datanya akan tersimpan. Saat tombol Jika proses barang masuk, menambahkan jumlah barang yang diinputkan ke stok lama, menampilkan hasil stok baru dan pada label. Jika proses barang keluar, mengecek apakah jumlah yang keluar lebih besar dari stok yang tersedia. Jika lebih besar, menampilkan notifikasi bahwa barang itu tidak cukup, stok tidak cukup. Jika masih cukup, mengurangi stok lama dengan jumlah barang yang keluar. Kemudian mengubah tombol menjadi simpan. Saat tombol berubah menjadi simpan, jika proses barang masuk, maka menyimpan data transaksi barang masuk. Kemudian jika proses keluar, maka menyimpan data transaksi barang keluar atau jumlah stoknya itu misalkan dari 20, kita barang keluarnya 10, maka nanti stoknya menjadi 10. Kemudian kita masuk ke blok barang masuk. Barang masuk nih. Nah, blok barang masuk ini adalah blok ini berjalan setelah data transaksi barang masuk itu berhasil disimpan, mengupdate di label stok akhir dan mengubah nilai stok menjadi stok baru seperti yang saya bilang tadi, yaitu contohnya misalkan 20, maka nanti kalau ditambahkan lagi stok barunya 10, maka di maka nanti stoknya akan menjadi 30 begitu di database ataupun di screen. Dan barang keluar. Nah, di barang keluar ini sama seperti barang masuk tadi. Ketika ini fungsinya juga mengupdate stok akhir. Ketika stoknya tadi 20, kemudian barang keluarnya itu 10, maka nanti stok akhirnya itu akan menjadi 10. Dan untuk stok akhir ini berjalan setelah data stok berhasil diperbarui. Ketika berhasil diperbarui, maka akan muncul notifikasi transaksi berhasil disimpan. Kemudian mengosongkan seluruh inputan dan mengembalikan tombol menjadi proses seperti awal. Kemudian mengembalikan pilihan spinner menjadi ke nama barang atau ke kondisi awal. Kemudian untuk BTN reset itu adalah blok ini berjalan saat tombol reset ditekan. Fungsinya itu mengosongkan text box, kemudian mengosongkan kode barang dan mengosongkan kode barang dan mengosongkan jumlah barang. Intinya pada reset ini adalah mengosongkan semua data-data yang sudah kita inputkan atau kita ketik di screen kedua. Kemudian blok notifikasi data barang. Nah, ini sama seperti blok sebelumnya. Kalau kita klik ini, maka akan kembali ke screen 1. Sama ini, kalau screen ini kita klik di screen 1, maka masuk ke screen 2. Nah, mungkin demikian penjelasan tentang blok pada project UAS kali ini. Mungkin kita bisa langsung test screen untuk memastikan bahwa prosesnya itu berjalan. Bentar, kita konekkan dulu folder kita. Connect to companion. Nah, sekarang kita konekkan untuk ke screen mirror. Screen mirror. Ya, teman-teman di sini agak nge-lag, jaringan agak kurang.
Sudah. Terus ini loading. Jaringan kurang lancar. Dikeluarkan meteran. Connection. Ini udah muncul dia. Kita coba inputkan kode barangnya itu 006, dan untuk nama barangnya itu kita buat masukkan cabe. Oke. Nah, coba kita klik save. Data berhasil ditambahkan. Kita klik di data barang. Nah, di sini sudah muncul dia yang kita inputkan tadi, yaitu cabe. Kemudian kita lanjut ke view. Nah, saya juga muncul kode untuk cabe. Ini kode barang dan ini nama cabenya. Kemudian kita coba klik cabe lagi.
dan kita update menjadi 07. Coba kita update. Tuh, data berhasil diupdate dan kita coba lihat barang. Nah, tadi kodenya 006 dan berhasil jadi kode 007. Nah, coba kita ke view lagi, kita coba klik cabe dan kita delete. Nah, tidak, coba ya, kita udah pilih ini, coba kita delete, kita klik ya, kita klik di view. Oh, masih muncul view. Masih muncul ya. Terhapus, ternyata dia memang loading ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke screen untuk proses barang, klik ini, dia bertukar screen. Nah, kita masukkan kode barang. Nah, yang ada tadi kode, karena kode 007 tadi sudah dihapus, kita masuk coba untuk kode lain yaitu kode 001. Kita bisa cek. Nah, stoknya itu 10 karena tadi sebelumnya sudah saya masukin 10. Dan kita masukkan jumlah barang barunya itu contohnya 10. Kita buat barang masuk. Oke, barang masuk. Kemudian kita klik proses. Nah, ini tadi tombolnya dari proses berubah menjadi simpan. Kita klik simpan. Nah, stok baru 10. Coba kita cek lagi. Kodenya itu 001. Cek tuh. Kodenya stoknya jadi 10. Dan di database kita bisa lihat stok akhir dari kode 001 itu wortel, stoknya itu 20. Kemudian coba kita ubah lagi. Kodenya ini 001 dan kali ini kita buat barang keluar. Jadi tadi kan 20 kita buat 15 barang keluar. Dari barang masuk kita ubah ke barang keluar. Kemudian kita klik proses. Nah, setelah proses berubah menjadi simpan, kita klik simpan. Maka stoknya itu pasti tinggal 5. Coba kita lihat. Kode barang 001, cek. Stok tinggal 5, berhasil. Nah, di sini masih update. Nah, tuh, jadi 5. Kita kembali lagi ke screen 1. Kita tinggal klik data barang. Data barangnya ini, kita klik data barang. Maka akan kembali ke halaman screen 1. Kita lihat di view. Tuh, semuanya sudah muncul. Jadi yang HCB tadi juga sudah terhapus. Oke, kembali ke seminar. Mungkin demikianlah penjelasan project UAS dari mata kuliah pemrograman mobil dasar. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.